Ya pemirsa, puluhan pengungsi di Subang mendatangi posko banjir memprotes karena tidak mendapatkan bantuan makanan. Sementara itu banjir yang kembali menggenangi wilayah Pantura Subang ditambah jalan yang amblas membuat kemacetan arus lalu lintas di jalur tersebut kembali terjadi. Perempuan ini kesal bercampur sedih karena ia dan puluhan warga korban banjir lainnya di Subang hingga Selasa siang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Udah nyampe. Cuman mohon tuh tadi saya minta nasi itu untuk obat yang sakit. Dikasih nasi dulu, baru dikasih obat. Sekarang obat mendatang, nasi mah nggak dateng. Mau dikasih obat kan? Iya terus. Mama nggak perlu nangis, Ma. Saya belum makan demi Allah. Ini Mama nggak perlu saya begitu, ini bisik atau makin. Para korban banjir ini mendatangi posko banjir di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang. Mereka datang ke posko untuk minta bantuan makanan karena semenjak kebanjiran dan mengungsi belum mendapat bantuan makanan dari pihak pemerintah setempat. Para korban banjir tidak dapat memasak atau membeli makanan karena wilayah sekitar pemukiman sudah terjebak genangan air. Petugas di posko tidak dapat berbuat banyak, kecuali hanya menenangkan warga dan berjanji akan segera memberikan yang masih dalam perjalanan. Kini arus lalu lintas di jalur Pantura Subang kembali macet total karena jalur Pantura di Kecamatan Sukasari dari arah Jawa menuju Jakarta amblas sepanjang 4 meter. Volume air yang merendam pemukiman warga pun masih tinggi hingga mencapai 2 meter. Kemungkinan ketinggian air akan semakin meningkat karena curah hujan sejak Selasa pagi hingga sore masih tinggi. Dari Subang, Yudi Heriawan Juanda melaporkan. Bencana banjir juga mengganggu aktivitas belajar mengajar bagi sejumlah pelajar di beberapa sekolah. Seperti di Kabupaten Cirebon, para siswa harus berjuang menempuh genangan banjir sebelum memulai pelajaran. Sementara di Indramayu, para siswa diliburkan karena banjir telah merendam ruang kelas mereka. Pagi yang dingin di saat matahari masih malu menampakkan diri, Septi Kurniawati, siswa kelas 5 sekolah dasar ini telah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Genangan air setinggi mata kaki tidak menghalanginya untuk menuntut ilmu di Sekolah Dasar Negeri 1 Jagapura Kidul, Kabupaten Cirebon. Jalan sejauh 500 meter harus ia lalui, meski kaki telanjangnya harus berbalut air kotor yang mungkin saja dapat menimbulkan penyakit. Perjuangan menuju sekolah tidak hanya dirasakan Septi, tapi juga oleh sejumlah siswa lainnya yang lingkungannya terjebak banjir. Setelah melalui perjalanan yang tidak menyenangkan, para pelajar ini juga harus membersihkan ruangan kelas sebelum pelajaran dimulai. Untuk dapat menikmati pelajaran dengan nyaman, mereka harus bersusah payah terlebih dahulu. Iya, terpaksa nggak pakai sepatu. Kenapa itu? Karena banjir. Basah ya? Kalau buku-buku basah nggak? Basah. Basah juga. Nah ini kan masih banjir kok tetap berangkat sekolah, nah? Karena terpaksa harus sekolah. Harus sekolah ya. Perjalanan panjang yang basah berselimut udara dingin terpaksa dialami para siswa ini sejak banjir menyergap ribuan rumah di Kecamatan Gegesik dan Arjawinangun. Para siswa sengaja tidak diliburkan oleh pihak sekolah selama belum membahayakan mereka. Lain halnya dengan di Indramayu. Para siswa yang berada di Desa Loh Bener, Kecamatan Loh Bener, terpaksa harus diliburkan karena banjir di wilayah tersebut telah merendam sekolah mereka. Selain karena seluruh ruangan tertutup air, pihak sekolah juga khawatir para siswa terserang penyakit yang biasa menyerang pada saat banjir. Hingga hari Rabu, para pelajar sudah 5 hari tidak dapat mengikuti proses belajar. Dari Cirebon dan Indramayu, Miftah dan Zeni melaporkan.
Sementara itu, musibah banjir yang sudah 4 hari merendam ratusan rumah di Cirebon menyisakan keprihatinan bagi warga korban banjir. Banyak warga mengungsi, namun tidak sedikit mereka yang memilih bertahan di rumahnya sambil tetap menjalankan aktivitas seperti berjualan di atas genangan banjir agar tetap dapat menyambung hidup. Meski rumah terendam banjir, tidak menyurutkan Kartina, warga Jayapura Wetan, Gegesik, Kabupaten Cirebon, untuk tetap menjalankan aktivitas kesehariannya. Ibu rumah tangga ini tetap berjualan nasi bungkus serta lontong sayur di atas genangan banjir di halaman rumahnya. Dibantu sang suami, banjir telah memaksa Kartina berusaha tetap mendapatkan uang dari penjualan nasi bungkus dan lontong sayur untuk bisa menyambung hidup. Ya, ini kan bukan nggak ada lagi. Iya, nggak ada yang lainnya. Pokoknya nggak usaha, ada terpaksa jualan. Pakai jualan. Iya, lumayan. Terus masaknya gimana? Iya, atas meja. Terus? Tidurnya di sini nih kalau malam di ini nih. Emang setiap hari jualan ini, Bu? Iya. Apa sih, Bu, yang dijual itu, Bu? Soto, Terus? nasi. Tidak hanya Kartina, korban banjir lainnya, Sarmi, juga memaksakan berjualan kue keliling ke rumah-rumah warga yang terkena banjir dan memilih tidak mengungsi. Musibah banjir sudah 4 hari merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Gegesik dan Kecamatan Arjawinangun hingga Selasa belum kunjung surut. Bagi warga yang rumahnya terendam banjir cukup parah, banyak yang memilih mengungsi ke rumah saudara, tempat lebih aman serta lokasi pengungsian. Dari Cirebon, Miftahudin melaporkan. Fasilitas jalur sepeda telah ada di Kota Bandung sejak beberapa tahun lalu, namun budaya bersepeda masih belum dirasakan. Mengapa? Ulasan selengkapnya sesaat lagi. Jawaban sepekan segera kembali.